Bersyukur dan bersyukur. Itulah tema yang mau saya bawakan untuk kita pahami hari ini. Dan kalau bicara tentang bersyukur, itu sesuatu yang sudah lumrah atau sudah biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Siapa di sini yang tidak pernah bersyukur? Atau siapa di sini yang tidak tahu yang namanya bersyukur? Dari anak-anak sekolah minggu, kalau kita hadir di sekolah minggu pagi hari, mulai dari anak kecil, kalau dikasih kesaksian, kesempatan, selain hafalkan ayat, pasti ada kata bersyukur Tuhan masih jaga bangunkan di pagi hari. Bersyukur masih ada kesempatan boleh datang di pada sekolah minggu. Nah, bersyukur itu adalah sebuah kewajiban dalam hidup kita orang percaya. Bersyukur atas hal yang baik dikerjakan Tuhan. Bahkan di dalam kekristenan kita perlu bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak mengenakan di hati kita pun kita diminta untuk bersyukur. Ya, bersyukur dan selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur itu adalah kehendak Allah. Bersyukur itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di luar Kristen pun tahu yang namanya bersyukur. Apalagi kita orang percaya. Jadi keadaan suka, keadaan duka, kita perlu tetap bersyukur. Amin. Coba katakan kiri kanan, harus bersyukur. Harus bersyukur. Bersyukur, amin. Nah, kalau kita berbicara tentang bersyukur, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kata bersyukur itu berasal dari kata eucharisteo. Dalam bahasa Inggris ya, give thanks, memberi syukur atau mempersembahkan syukur. Dalam terjemahan dikatakan ada korban syukur. Jadi kalau kita bersyukur itu berarti ada sesuatu yang kita buat. Amin. Bukan hanya sebatas di dalam kata-kata atau di dalam hidup kita, tapi bersyukur itu ada sesuatu yang kita berikan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan mengenai bersyukur yang sesungguhnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita bersyukur? Kita bersyukur atas pertolongan, kita bersyukur atas berkat, kita bersyukur terluput dari masalah dan tantangan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika bersyukur? Mari kita buka bersama Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Sudah temukan, amin? Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini dengan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah dengan jelas. Ketika kita bersyukur, memberikan syukur, ada korban syukur. Hal pertama yang Alkitab katakan ialah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi hal pertama ketika kita bersyukur
atas semua yang terjadi dalam hidup ini, itu berarti ada ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ada perkataan, ada kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Ada perkataan yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini juga berarti kalau kata-kata Anda buruk, kata-kata Anda penuh dengan cacian makian, kata-kata Anda orang lalu bilang putar balik, tidak sesuai dengan fakta, itu berarti pertanda Anda tidak tahu mengucap syukur dan lupa atas kebaikan Tuhan. Saya orangnya ini cerewet ya dari dulu, dan suka untuk berkata-kata dengan banyak. Dan kadang kalau ada kesalahan, saya selalu membela diri dengan kata-kata. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan keadaan, kalau kata-kata saya gunakan dengan tipuan atau tidak sesuai dengan fakta, pastilah saya merasa tertuduh dan hidup tidak tenang. Tapi kalau kata-kata saya jujur, kata-kata saya benar, sesuai dengan keadaan, saya aman, tenang, hati sukacita. Dan inilah yang firman Tuhan katakan, kalau kita tahu bersyukur, berarti ada ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kata-kata kita pun mempermuliakan nama Tuhan. Kata-kata kita didengar dan disaksikan oleh orang lain, memberkati sesuai dengan keadaan. Mari kita lihat bersama di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Alkitab berkata, 1 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga ayat 11, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita dapat melihat orang yang tahu mengucap syukur. Dia tahu menjaga lidahnya, menjaga bibirnya, menjaga perkataannya terhadap apa yang jahat dan apa yang tidak berkenan. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika ya, katakannya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari mana? Si jahat. Dan si jahat itu mendakwa kita untuk tidak ada dalam pengucapan syukur. Kalau kita tahu mengucap syukur, Alkitab katakan berarti kita juga menjaga ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Yang kedua, dari ayatnya yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Berbuat baik itulah tanda orang-orang yang mengucap syukur. Jadi kalau masih ada di antara kita yang hidup dalam kejahatan, kelakuannya jahat, perbuatannya jahat, tidak mempermuliakan Tuhan dan mempermuliakan sesama, itu pertanda itu orang yang tidak tahu mengucap syukur. Kalau tahu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, berarti juga menjaga kelakuannya, menjaga perbuatannya, menjaga sikapnya untuk hal-hal yang baik. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu baik, karena dia tahu Tuhan itu masih memeliharanya, memberikan anugerah. Oleh sebab itu dia mau berbuat baik. Amin. Jadi mari kita berbuat baik. Coba lihat kiri kanan, bilang mari buat baik. Buat baik. Buat baik itu tanda engkau mengucap syukur. Jangan buat jahat. Bilang lagi, jangan buat jahat. Stop buat jahat ya. Stop buat jahat. Karena kalau engkau berbuat jahat, berbuat yang tidak berkenan, itu pertanda Anda tidak tahu mengucap syukur atas anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Alkitab dengan jelas katakan bahwa memberi bantuan. Sebab
Korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ketika engkau memberikan bantuan kepada orang di sekitarmu, itu berarti kau tahu mengucap syukur, karena kau sadar Allah sudah membantu saya, Allah sudah memberikan anugerah yang terindah, Allah sudah memelihara saya dan memberikan yang terbaik untuk hidup saya. Oleh sebab itu saya juga mau membantu orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin hari ini kau katakan, Bapak Gembala, saya tidak ada uang. Ya, saya bukan orang kaya. Gembala juga bukan orang kaya. Gembala tidak ada uang. Ini GPU. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita buat. Kemampuan kita, hikmat yang Tuhan kasih, tangan kita, kaki kita, segala yang ada pada kita, mari kita upayakan untuk membantu sesama. Karena itulah tanda engkau tahu mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya melalui perkataan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya melalui sikapmu, perbuatan baikmu, kelakuanmu yang baik, tapi ketika engkau membantu orang dengan apa yang ada padamu, memberi bantuan, itulah pertanda bahwa engkau tahu mengucap syukur. Itu pertanda bahwa Anda hidup dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita hidup dalam pengucapan syukur, kalau kita tahu mengucap syukur dengan baik, saya mengatakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang tidak menutup mata atas apa yang sedang engkau hadapi saat ini. Kalau Anda tahu mengucap syukur, berkat-berkat Tuhan itu tepat pada waktu, indah pada waktu Tuhan. Cara Tuhan itu begitu ajaib untuk menolong dan menyatakan, memberikan perkara dan jawaban untuk hidup setiap kita. Hanya yang Tuhan minta, hiduplah dalam pengucapan syukur. Ingat dan ingat, hidupmu hanya sementara. Ingat, hidupmu hanya satu kali, tidak ada hidup dua kali. Ibrani pasal 9 ayat 27 katakan bahwa engkau hanya ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, masih ada dikatakan hari ini, mari hiduplah dengan pengucapan syukur, dengan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang benar. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Dengan engkau berbuat baik dan dengan engkau memberikan bantuan kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitarmu. Ingat bahwa banyak orang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Minta Tuhan untuk kasih kepekaan. Minta Tuhan untuk menolong kita agar kita benar-benar hidup dalam pengucapan syukur. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Firman Tuhan hari ini singkat. Firman Tuhan hari ini tidak terlalu panjang, ya. Saya hitung tadi tidak sampai 15 menit. Tapi saya rindu firman Tuhan hari ini yang singkat benar-benar kita lakukan. 3 hal yang harus kita hidupi ketika kau ada dalam pengucapan syukur. Pakailah bibirmu, mulutmu untuk mempermuliakan namanya. Pakailah hidupmu untuk berbuat baik, dan pakailah hidupmu juga untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kepada mereka yang membutuhkan. Karena itulah pertanda ciri bahwa engkau tahu mengucap syukur.